Mulai kembali lagi ketemu dengan usaha apa ya? Kali ini kita akan membahas usaha susu kambing. Oke, masih terdapat anggapan bahwa mengkonsumsi daging dan susu kambing erat kaitannya dengan peningkatan kadar kolesterol dalam darah, sehingga berbahaya bagi kesehatan. Namun, manfaatnya begitu besar, seperti menyediakan daging, susu, kulit, dan pupuk organik. Mengutip dari laman Kementerian Pertanian, menyebutkan banyak manfaat yang terkandung di dalam susu kambing etawa, seperti bermanfaat untuk turunkan kolesterol yang tinggi. Kemudian kandungan kaprilat dan asam kaprat bisa berperan sebagai asam lemak antimikroba yang berfungsi untuk memperbaiki sistem pencernaan. Oke, berbicara usaha susu kambing, maka tidak dapat terlepas dari kambing perah. Beberapa rumpun kambing perah antara lain seperti kambing Shannon, Toggenburg, British Alpine, Nubian, Jamnapari, dan peranakan etawa atau PE. Ada beberapa karakteristik dan perbandingan untuk kambing perah unggul. Dari 6 tadi, yang umum di Indonesia adalah kambing peranakan etawa atau PE. Dan istimewanya, kambing ini bisa digolongkan sebagai kambing dwiguna, yaitu bisa menghasilkan daging dan susu sekaligus. Bibit berpengaruh sangat besar terhadap produktivitas susu. Oleh karena itu, dalam pemilihan bibit, peternak harus mempunyai pengetahuan tentang karakteristik kambing perah yang baik. Beberapa parameter bibit kambing yang baik. Untuk kambing perah betina, mempunyai garis punggung rata, mata cerah bersinar, kulit halus dan bulu klimis, rahang atas dan bawah rata, kapasitas rongga perut besar, puting susu 2 buah dan normal. Kemudian untuk kambing jantan, mempunyai karakter jantan yang kuat, prototen yang kuat, dan mata bersinar. Kemudian memiliki punggung yang kuat dan rata, kaki kuat dan simetris, testis 2 buah normal, simetris, dan kenyal. Oh, kalian harus cek sendiri nih. Kambing perah memerlukan pemeliharaan yang berbeda dengan kambing potong. Misalnya, induk laktasi sebaiknya ditempatkan pada kandang individu agar mudah dikontrol terhadap konsumsi pakan dan air, serta kondisi kesehatannya. Next, kita bahas ya. Yang pertama tentang pemberian pakan. Nah, untuk kambing bejantan dan betina sekitar waktu kawin, pemberian pakan berkualitas tinggi beberapa minggu sebelum dan sesudah perkawinan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan persentase ternak bunting dan jumlah anak yang akan lahir. Nah, pada saat kambing bunting, kambing membutuhkan gizi yang tinggi, sehingga perlu tambahan pakan berupa konsentrat setengah sampai 1 kilogram. Kemudian pada masa kambing laktasi, kambing membutuhkan gizi yang cukup tinggi untuk produksi susu dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri. Lalu pada saat kambing masa kering atau tidak bunting dan tidak laktasi, pada masa ini perlu pengurangan frekuensi pemerahan dan pengurangan konsumsi pakan, namun tetap diberikan pakan cukup dan berkualitas dengan kadar protein sekitar 12-14%. Kemudian pada masa anak kambing atau masa prasapih dan lepas sapi atau kambing darah. Setelah lahir, setengah sampai 1 jam anak kambing harus sudah mendapatkan susu kolostrum selama 2-3 hari. Selanjutnya diberi susu pengganti, umumnya susu sapi, dengan jumlah pemberian meningkat secara bertahap, mulai dari 250 ml sampai 1,5 liter per hari pada umur 2-3 bulan. Kemudian frekuensi pemberian susu dilakukan 2-3 kali per hari. Lalu kambing lepas sapi harus mendapatkan pakan yang cukup untuk terjadinya pertumbuhan yang optimal dengan frekuensi pemberian pakan 2-3 kali per hari. Sebagai patokan, berapa banyaknya pakan kambing darah, yaitu sekitar 15-20 dari berat badannya. Next, kebersihan kandang. Kebersihan di dalam kandang dan sekitar kandang harus selalu dijaga terus-menerus. Feses yang ada di lantai kandang harus dibersihkan setiap hari. Ada baiknya kandang juga didesinfektan sewaktu-waktu. Next, perawatan kesehatan kambing. Beberapa hal penting dalam perawatan kambing perah yang ada kaitannya dengan kesehatan ternak, antara lain vaksinasi, pemotongan bulu, serta kuku, dan memandikan ternak. Nah, selanjutnya, pemerahan susu. Kambing sebaiknya diperah 2 kali sehari, yaitu waktu pagi dan sore hari dengan jadwal yang tetap dan pemerahnya orang yang tetap atau sama. Next. Nah, setelah diperah, untuk mengeringkan kambing laktasi, yaitu mengurangi pemerahan sampai ternak tersebut tidak dapat laktasi lagi. Frekuensi pemerahan dikurangi dari 2 kali per hari menjadi 1 kali per hari. Setelah beberapa lama pemerahan menjadi setiap 2 hari sekali, dan seterusnya, sampai akhirnya kambing tersebut tidak memproduksi susu lagi. Nah, setelah diperah, bagaimana penanganan susu kambing hasil perahnya?
Nah, yang terpenting salah satunya adalah penyaringan. Susu hasil pemerahan dengan tanah atau hand milking besar kemungkinannya terkontaminasi oleh benda-benda asing yang diperoleh selama proses pemerahan. Oleh karena itu, susu langsung disaring menggunakan kain yang bersih setelah diperah. Tujuannya adalah untuk membersihkan susu dari bulu atau kotoran yang masuk ke dalam susu. Kemudian proses selanjutnya adalah dipasteurisasi. Untuk menjaga suhu susu tetap higienis, sebaiknya dilakukan pasteurisasi dengan cara memanaskan pada suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian pada suhu 72 derajat Celcius atau pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 menit. Selanjutnya, susu yang telah dipasteurisasi tersebut didinginkan sebentar, lalu ditempatkan pada kontainer dan direndam dalam air dingin atau dialiri air dingin. Setelah dingin, susu dibungkus sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau disimpan pada suhu dingin atau beku. Selanjutnya, packing atau kemasan. Susu dapat langsung dibungkus plastik, lalu disimpan dalam refrigerator atau freezer sebelum dijual ke konsumen. Cara ini dilakukan agar zat-zat aktif yang ada dalam susu kambing masih memiliki life energy yang masih tinggi. Susu kambing selanjutnya bisa diproses menjadi beberapa produk olahan lainnya seperti susu aneka rasa, yogurt, karamel, permen susu, dan dodol susu. Pada industri pengolahan susu modern, susu kambing dapat dibuat menjadi keju, tablet susu, susu serbuk, kemudian dapat digunakan juga sebagai bahan kosmetik seperti sabun, lulur, dan body lotion. Kemudian terakhir, distribusinya. Dalam pendistribusian, susu yang diproduksi harus ditangani dengan baik agar kualitas susu tetap terjaga hingga sampai di tingkat konsumen akhir. Susu yang telah terbungkus plastik sesuai dengan ukuran diinginkan, baik yang sudah beku atau cair, ditempatkan dalam box es atau box styrofoam yang ditutup rapat. Besarnya box disesuaikan dengan jenis angkutan yang digunakan, baik itu menggunakan mobil atau sepeda motor. Oke, sekian kita bahasan untuk usaha susu kambing. Jangan lupa subscribe, komen untuk share pengetahuan kalian tentang susu kambing. Jangan lupa dukung channel kami untuk kita share bisnis-bisnis pengetahuan yang lain dan share tentang apa saja yang bisa kita usahakan bersama. Terima kasih.